Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Arturo di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai hak TKI Korea yang sering terlupakan. Masa ada loh hak terlupakan? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Ini nggak panjang lebar, aku mau membahas mengenai hak-hak kita sebagai TKI di Korea Selatan yang seringkali terlupakan atau karena nggak tahu gitu ya. Mungkin teman-teman udah ada yang mengetahui juga, tetapi saya kira tidak sedikit dari teman-teman kita yang bahkan tidak tahu. Bahkan saya juga tahu setelah berada di sini sekian tahun baru tahu. Tentunya ini buat teman-teman yang baru datang ini akan sangat bermanfaat yo, karena setelah teman-teman melakukan kewajiban dengan baik untuk bekerja di sini, memenuhi semua tuntutan-tuntutan di tempat kerja, khususnya di pabrik atau di manufaktur, maka hak-hak ini yang seharusnya teman-teman dapatkan seringkali ini terabaikan atau nggak teman-teman terima. Kira-kira apa ya? Guys, ini aku di sini disclaimer, ini cuma sekedar asumsiku dan juga aku belajar dari teman-teman yang sudah lama di sini. Flashback, aku dulu pas awal-awal di Korea juga nggak tahu apa-apa, tapi setelah berjalan setahun, 2 tahun, akhirnya aku tahu bahwa ternyata ada hak-hak khusus yang kita miliki sebagai TKI di Korea sini. Bahkan mungkin teman-teman dari Indonesia tentunya itu nggak mungkin langsung doyan makanan sini, kan nggak mungkin tuh. Terkadang kita nggak doyan makanan karena entah itu makanannya yang serba anyep, tidak dipungkiri. Terus terkadang lauk yang disajikan di siktang itu yo nggak jarang itu orang sini kayak suka banget sama yang namanya B2 alias daging bagus ya. Daging babi itu loh guys lah. Makanya aku pun pernah sekali itu udah nyiduk gitu guys ya, udah ngambil itu ternyata daging babi. Dan aku pas udah habis ngambil di dekat sama seniorku ngomong, loh kamu kok ambil daging itu, daging babi loh. Ya wes akhirnya tak balikin dan aku nggak jadi makan guys. Semenjak itu aku jujur ada sedikit rasa kayak trauma ngono ya. Waduh, mangane kok babi aku, piye aku kan. Pasti teman-teman juga terpikir seperti itu kan. Makanya babi mana sering banget babi ya. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk nggak makan di siktang. Terus aku masak sendiri waktu itu. Aku bertiga masak sendiri, jalan beberapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, dan aku tanpa meminta uang makan. Sedangkan ternyata di situ itu aku tahu dari di tempat pabrikku pertama dulu kan ada orang Mesir itu loh. Orang Mesir ternyata nggak makan di siktang itu dapat uang makan loh guys, 100.000 sebulan. Makanya setelah itu terus aku coba untuk ya sebenarnya misal minta itu harus minta teman-teman. Jadi misal yang baru datang terus nggak doyan makan, dicoba saja minta uang makan. Aku nggak doyan makan di siktang karena alasan makanannya gimana, nggak cocok atau gimana, aku mau masak sendiri. Itu termasuk hak teman-teman. Jadi teman-teman jangan cuma nggak makan di siktang tok sedangkan nggak dapat uang makan. Nah, seperti itu. Ngomong aja baik-baik, kalau misal nggak boleh ya dicoba dulu yang paling penting. Itu namanya apa ya, ngomongnya gini sih, nah siktangan mukusu mukbab mukotesin tun juseo, ngomong gitu aja nanti diganti insya Allah. Yowes, yang setelah itu kemudian ada juga kita sebagai TKI itu di sini kalau misal seminggu kerja 40 jam itu di hari Minggu kita dapat 8 jam, itu namanya juca atau
itu mingguan, saya itu cuti mungkin cuti mingguan, jadi 8 jam dalam 1 bulan itu dapat 32 jam itu harus ada. Kalau misal nggak ada, teman-teman juga harus nanya, meskipun pabriknya ramai, itu di situ di slip gaji itu tetap harus ada tulisan yang namanya juca. Yang berikutnya yaitu itu ada hak kita yang namanya itu yonca. Yonca ini adalah cuti tahunan yang dalam 1 bulan itu dapat sekali, dalam setahun artinya kita mendapatkan 12 kali yonca, dengan syarat saya pernah dengar dari shelter itu harus memenuhi syarat di pabriknya itu karyawannya lebih dari 5 orang, maka wajib untuk memberikan yonca guys. Jadi yonca ini biasanya nanti dikasih setelah 1 tahun bekerja, itu dihitung 12 kali, terus dipakai berapa kali. Maka yonca ini biasanya dipakai pas kita lagi kayak sakit nggak masuk kerja, atau mungkin hari libur. Kalau misal pabrik kita mugep itu hari libur yang nggak dibayar, kalau yugep hari libur dibayar, kalau yang mugep dapat 8 jam itu diambil dari yonca itu guys, nanti sisanya dikasih duit biasanya. Terus yang berikutnya yaitu kita harus nanyakan juga adanya yagan sutang buat teman-teman yang kerjanya ada yaganya. Pastinya ini harus ada yagan sutang. Terkadang tidak sedikit pabrik yang kerjanya siang malam ada yaganya, tetapi nggak mau ngasih yagan sutang seperti itu guys, karena tidak dipungkiri namanya orang dimanapun berada itu ada yang jujur dan ada yang tidak. Untuk yagan sutang sendiri ini tergantung panjangnya jam kerja malam atau kerja yaganya. Biasanya dapat kisaran sih sekitar 200.000, sampai aku pernah dapat paling banyak itu yagan sutang 750 ribuan atau berapa itu. Pokoknya teman-teman harus teliti juga. Dan misal malam minggu maka aku masuk terus, pokoknya dapat 700 ribuan. Pas waktu aku kerja sampai Jumat, yagan itu dapat yagan sutang 200 lebih dikit. Untuk yang hak kita yang berikutnya yaitu hak kita untuk mendapatkan kayak Kukmin, Tejigem itu. Kalau itu teman-teman udah tahu semuanya, itu Kukmin juga hitungannya harus benar, teman-teman harus teliti juga pokoknya. Terus habis itu kita mungkin di Korea juga sebenarnya ada yang namanya kayak seragam kerja. Itu seragam kerja juga nanya aja nggak apa-apa, entah ada atau enggak. Kalau misal nggak ada kita tetap nanya ini seragam kerjanya gimana, atau misal sepatu rusak. Sebenarnya di pabrikku pertama dulu dapat jatah sepatu, di pabrik kedua juga dapat. Itu lebih ke kayak kebijakan pabrik sih, tapi nggak ada salahnya karena teman-teman baru datang dari Indonesia, maka teman-teman tanyakan aja. Sinbal Jusio ngomong gitu aja nggak apa-apa. Nah Sinbal Lopsoyo ngomong gitu, nanti insya Allah dikasih kalau misal sajangnya baik. Kalau misal nggak dikasih berarti sajangmu nggak baik, jahat. Udah tahu dari Indonesia kan otomatis mulai dari nol loh. Maksud iyo nggak mau membelikan sepatu, tetapi juga pokoknya seperti itu guys. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya di komentar ataupun di DM Instagram. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oh ya, di video berikutnya ini aku mau membahas salah satu teman kita yang dari Indonesia ini gagal pindah kerja dan akhirnya menjadi bulldog. Makanya subscribe channel ini biar nanti teman-teman tahu kalau aku upload. Yowes, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya dan sukses.